Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan baik atau ada kendala nggak ini? Selamat pagi, udah terdengar kok Pak. Sudah terdengar, oke. Jelas ya, terdengarnya nggak putus-putus kan ini? Lancar? Lancar Pak. Lancar, oke. Jadi ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya dengan saya. Jadi di sini kita akan lihat lanjutan yang kemarin, yaitu tentang spline, interpolasi spline begitu. Sebentar saya coba ingat review kita. Kita lihat bersama kuliah kemarin, mana ini? Oke, nah ini kuliah kita kemarin minggu lalu ya. Jadi kelas A tanggal 12. Oke, jadi kita sudah membuat apa itu namanya penjabaran begitu tentang ide dasar. Kemudian kita juga sudah punya syarat-syarat bagaimana bentuk spline linier, spline kubik, dan juga spline kuadrat gitu ya. Jadi ada pertanyaan nih tentang konsep dari spline. Ada yang mungkin mau diperjelas atau ada pertanyaan, silahkan. 1, 5, 7. Cukup jelas? Jelas semuanya nih? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan biasanya jelas. Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Jadi materi hari ini kita akan coba mengimplementasi begitu ya, mengimplementasi apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Kita akan lihat bagaimana praktek dari apa itu namanya interpolasi spline untuk data yang sudah kita punya minggu lalu untuk yang 3 data begitu ya. Kemudian nanti kita akan coba untuk data yang lebih banyak, lalu kita akan bandingkan dengan interpolasi yang biasa, yaitu interpolasi polinomial berderajat n min 1. Oke, ini saya absen belum ya? Absen saya lupa. Absen kayaknya belum. Bentar, sambil saya buat absen sebentar. Absen, mana absen? OCW. Kelas A ya ini ya. Tutup. 12 Mei. Oke. Presensi implementasi spline di
Oke, sudah saya buatkan absen. Silahkan coba absen di OCW. Nanti kalau nggak bisa ditanyakan ke saya di apa namanya, laporkan. Oke, nah kemudian kita akan lihat materi kita hari ini. Saya coba share screen yang sini ya, share screen. Yes. Ini sudah berganti belum nih? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Spline interpolation. Oke, nah. Jadi di sini kita akan coba melakukan implementasi spline begitu ya. Spline ada 3 kemarin kita bahas, yaitu yang pertama adalah spline linear, kemudian kuadratik begitu, kuadratik, yang terakhir adalah kubik. Jadi kita akan lihat kubik. Nah di sini ketiganya kita akan coba implementasi dulu hari ini gitu ya. Targetnya adalah implementasi. Kemudian besok kita akan lihat apa namanya, perbandingan hasil dari ketiganya. Plus kita akan lihat perbandingan dengan apa itu namanya, interpolasi yang biasanya yang kita punya, yang sudah kalian bahas juga di semester sebelumnya, yaitu interpolasi yang menggunakan metode Newton yang sudah juga kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Oke, gimana ini? Jadi minggu lalu kita sudah membahas begitu ya. Kita coba yang gampang dulu, yaitu interpolasi linear. Interpolasi linear spline. Oke, kita mulai dari mana? Kita mau membuat semacam fungsi begitu ya, fungsi yang kalau kita inputkan data nanti akan keluar dia hasil interpolasinya, hasil interpolasi spline-nya. Jadi ada, berarti kalau misalnya kita punya sejumlah 3 data atau 3 titik gitu ya, maka akan keluar 2 polinomial linear atau 2 fungsi linear yang menginterpolasi ke 3 titik tadi. Jadi kalau kita secara umum punya n data, berarti nanti akan muncul n-1 fungsi sebagai representasi interpolasi spline linear yang akan dibuat tadi. Oke, jadi apa inputnya? Data begitu ya. Lalu outputnya adalah berupa fungsi piecewise. Oke, jadi sama kayak kemarin, apa yang harus kita tuliskan pertama kali berarti kita akan melihat atau menulis yang pertama itu adalah definisi fungsinya dulu. Jadi kita akan mendefinisikan apa namanya ini, namanya interpolasi linear spline, atau kita tulis aja spline lin gitu ya, spline linear. Inputnya apa? Data. Nah itu jadi sama kayak yang sebelum-sebelumnya, pasti yang sebelumnya yang kita buat kemarin di sini,
juga inputnya adalah data. Oke, kemudian belum, ini saya salah mencet enter harusnya. Apa ini? Jadi apa yang kita lakukan pertama kali? Pertama kali kita mendefinisikan dulu ada berapa datanya begitu kan. Jadi kita panggil atau kita definisikan jumlah datanya. Berarti atau kita juga bisa mendefinisikan banyaknya fungsi begitu ya. Itu kan yang mau kita cari sebenarnya berapa banyak fungsi yang akan dibuat nanti. Kita definisikan n ini adalah banyaknya fungsi yang akan dibuat. Jadi apa itu n? N adalah berarti banyaknya data, gitu kan? Panjang data dikurangi dengan 1. Oke, yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya kita akan mendefinisikan fungsinya, atau juga kita mau menggambar begitu ya, menggambar fungsi sama mendefinisikan fungsinya tadi. Apa yang mau kita buat? Berarti yang pertama itu adalah kita punya coba kita gambar dulu aja ya. Jadi yang pertama kita bagaimana kita punya data, kemudian kita mau gambar fungsinya. Gambar plot apa sih namanya? Plot si spline linear. Jadi kita definisikan dulu yang namanya titik-titiknya gitu ya. Di sini kita punya titik-titik. Kemudian dari titik-titik ini akan kita gambar garisnya. Nah, cukup nggak waktunya kalau kita mau gambar, kemudian kita berarti punya misalnya 1 jam ya. 1 jam itu enaknya langsung aja kita buat fungsinya ya. Kita langsung aja lah ya. Kita nggak usah gambar, nanti kalau dapat fungsi kan bisa kita gambar. Oke, jadi minggu lalu apa yang kita lakukan kalau kita punya data, kemudian kita mau membuat fungsi spline linear. Yang pertama itu adalah kita membuat yang namanya SPL dulu gitu kayak dari data tadi. Jadi dari ke setiap titik kita akan membuat persamaan-persamaan. Di sini khusus yang pertama dan yang terakhir itu berarti 1 persamaan. Kemudian untuk yang tengah-tengah itu punya 2 persamaan gitu. Jadi kalau kita lihat contoh minggu lalu untuk kita punya 3 titik, kemudian titik yang pertama untuk persamaan pertama, titik yang terakhir untuk persamaan yang kedua, sedangkan titik yang kedua dipakai di persamaan pertama dan persamaan kedua. Begitupun nanti kalau kita punya nambah lagi 4 titik gitu kan. Jadi yang pertama itu khusus yang persamaan pertama, yang terakhir khusus persamaan terakhir, tapi yang kedua dan ketiga itu dipakai di kedua persamaan. Jadi yang kedua dipakai persamaan 1, persamaan 2, yang ketiga dipakai ke persamaan 2 dan persamaan yang ketiga. Nah, di sini modelnya apa gitu kan. Jadi kita tulis dulu modelnya adalah AX plus B begitu ya. Kemarin itu kita buat A1 dikali X ditambah B1. Atau secara umum aja ya, AX plus B. Kemudian kita punya A0, B0, A1, B1, kemudian A2, B2, dan seterusnya.
Berarti di sini nanti apa yang kita akan lakukan? Jadi yang pertama adalah kita dari data yang pertama begitu ya. Yang namanya kita coba dulu coba-coba di sini kita coba pakai data yang minggu lalu kita pakai, kita punya 2,1 begitu ya. Kemudian apa lagi? 4,2. Kemudian yang terakhir adalah 8,3. Nah, ini berarti untuk yang pertama dan yang terakhir ini kita definisikan dulu aja di depan supaya dia kita nggak ganggu looping kita gitu ya. Nanti kita akan membuat looping untuk data yang kedua sampai data yang ke n-1 itu kita looping saja karena dia dipakai 2 kali. Tapi yang ini kan cuma sekali. Oke, nah gimana cara ngambil data yang pertama? Itu gampang, data ke 0 begitu. 21. Data yang terakhir gimana? Nah, ini kalau mungkin ada yang lupa ingat, kita refresh. Jadi data -1 ini data yang ambil data yang terakhir. Nah, di sini berarti kita ambil data yang pertama. Data pertama dan terakhir. Untuk kita buat SPL-nya. Nah, nanti kita akan membuat variabel baru di sini, SPL. Isinya adalah mungkin kita definisikan dia sebagai list dulu gitu ya. Jadi SPL yang pertama isinya adalah variabel kemarin gimana cara definisikannya, var x gitu ya. Oke, jadi ini var x untuk bukan x ya, a sama b gitu ya, a sama b. Nggak cuma a sama b, tapi A1, A2, A3 tergantung nanti banyaknya n-nya. Jadi kita akan mendefinisikan variabel A1, A2 sampai AN. Begitu pun dengan B. B1, B2 sampai Bn. Berarti di sini ini harus kita sedikit modifikasi begitu. Kita mau membuat variabel AI BI. Apa isinya? Berarti for I in dari berapa? Dari 1 sampai dengan N gitu ya. Kita akan membuat var A str I begini. Jalan nggak ya? Oke, kita coba di luar dulu. Ini sudah harusnya mau ya. Mau ya. Oh, coba tadi nggak ada ininya kan ya. var
Nah, ini kayaknya bisa ini. Jadi kita punya A1, A2 sampai dengan A5. Oke, kalau A6 harusnya error. Oke, nah berarti ini aman ya, ini bisa kita jalankan. Jadi di sini variabel A, I, I-nya dari 1 sampai dengan N. Oke, nah kemudian kita ambil data pertama dan terakhir untuk kita masukkan ke dalam SPL. Jadi kita akan append si SPL tadi, apa datanya, apa yang kita masukkan persamaan pertama. Persamaan pertama itu berarti isinya adalah A1 dikali dengan X, begitu ya. X-nya apa? X-nya adalah data yang ke-0, kemudian kita ambil yang ke-0. Ini harus sama ditambah dengan B, gitu ya. B1 ini harus sama dengan Y-nya, atau data yang ke-0, kita ambil yang pertama. Gitu. Lalu ini kita tambahkan lagi data yang terakhir. Data yang terakhir berarti ini adalah -1, yang di sini juga -1. Oke. Nah, kemudian untuk yang di tengah-tengahnya gimana? Nah, kita akan coba looping for k in 2 sampai dengan n-1 begitu. SPL tadi akan kita append 2 kali. SPL append, apa yang kita append? Kita append fungsi yang kalau 2 itu berarti kita tulis dulu ini ya. Idenya data ke-2 sampai dengan data ke n-1. Apa yang harus kita lakukan? Kita buat persamaan 2 kali untuk persamaan berapa? Katakanlah kita ambil data ke I gitu ya. Data ke I. I ini artinya data ke-2 sampai data ke N. Jadi kalau kita punya data ke I, apa yang akan kita buat? Persamaan berapa? Persamaan I -1 dan ke I. Benar nggak? Jadi kalau data kedua itu yang dipakai adalah persamaan pertama dan persamaan kedua. Kalau misalnya data yang ke n-1 berarti dia itu, kalau misalnya kita contoh data ini aja, data pertama dipakai 1 kali, data kedua itu dipakai 2 kali, yang ini dipakai 1 kali. Ini berarti karena kita sudah memotong datanya -1 di depan, berarti di sini bukan sampai n-1 ya, tapi sampai dengan n, karena data ke n itu sebetulnya adalah data yang 1 sebelum terakhir. Data terakhir data ke berapa? Data ke n+1. Betul ya? Jadi banyaknya data adalah n+1. Sama dengan n+1. Oke, nah ini jadi sudah oke. Jadi kalau kita ini jadi sampai ke n ya, data ke n, data kedua st data ke n, karena banyaknya data adalah n+1. Oke, untuk persamaan ke I. Oke, betul ya. Nah, apa yang kita append di sini? Jadi kita append persamaan tadi.
Ini kita copy, tapi jangan lupa di sini berarti variabelnya itu adalah K di sini kan ya. AK. Nah, cuman di sini dia nggak akan bisa. Kenapa nggak bisa? Karena AK dianggap satu kesatuan. Padahal kita maunya ini K ini adalah ngikutin indeks di sini. Ini juga BK. Nah, kita coba pikirkan gimana caranya ini supaya ini nih jadi makhluk gitu ya, AK. Gimana caranya ini? Coba kita coba di bawah dulu supaya nggak salah. Di sini kita sudah punya A4. Mana dia? A4. Kalau saya mau menuliskan A plus, aduh, udah azan ya, STR 4, apa yang terjadi? Error pasti. Kalau kita mau eval, ini bohong nggak dia? Ini kita jadikan string dulu, begitu. Mau, oke, jadi kita pakai cara ini. Eval A, kemudian K, gitu ya. Di sini berarti eval. Apa sih makna eval di sini? Review dikit. Eval itu adalah evaluasi. Kita mengevaluasi sesuatu string. Jadi dalam isinya ini adalah string. Plus K. STR. Nah, kita harus jadikan dia STR dulu. Nah, oke, nah di sini berarti kurang satu lagi. Kemudian ini kita ganti juga di sini eval BK gitu ya, sama dengan data. Oke. Nah, ini harusnya sudah jadi. Nah, kita coba jalankan. Nanti apa yang kita hasilkan? Kita akan menghasilkan return yang namanya SPL. Ini setengah jalan ya. Ini baru dapat SPL. Nanti kemudian dari SPL kita akan mencari solusinya sama kayak minggu lalu. Jadi kita cari solusi dengan menggunakan entah itu Gauss Jordan atau apapun. Nah, ini kita punya data. Ini fungsinya. Nah, kemudian kita coba panggil spline linear. Ini sebenarnya fungsi spline sudah ada ya di SageMath, cuman kita belajar bagaimana mengonstruksi ulang dari ide, itu kan lebih menarik harusnya. Data 1. Kita coba ada yang error nggak ini ya? Ada yang error, apa error ini? B1 is not defined. Oh, ini baru A ya, variabel A. Kita lupa, kita juga harus mendefinisikan variabel B-nya. Oke, itu kelewat itu. Ini kita copy B. Nah, ini yang salah juga ini. Ini berarti yang terakhir itu apa sih? Yang terakhir itu adalah N ya. Data terakhir itu adalah berarti AN dan BN. Betul ya, betul ya. Ada error lagi. AN.
Oh iya, betul. Jelas nggak bisa karena N itu tadi kita harus pakai caranya begini. Khusus yang eval AN di sini berarti eval BN. Oke. Oke, nah ini kita ketemu persamaan ini. Kalau kita lihat dengan yang sudah kita kerjakan di papan kemarin, itu sesuai ya. Jadi 2A1 dikali B1 sama dengan 1, kemudian 4A2. Nah ini enggak ada nih, 4A2, mana 4A2? Kenapa jadi 8 ya? 8, oh ini yang terakhir dulu, 8A2 ditambah B2 sama dengan 3. Nah ini harusnya muncul 2 kali di sini kan ya. Nah di sini memang kita belum masukkan SPL yang ke fungsi yang kedua. Jadi memang fungsi kita ada yang salah di sini ya. Jadi for yang kedua ini berarti K-1 dan K, begitu kan? Data ke I itu adalah buat persamaan I-1, berarti K-1, sekalian aja di sini ya, dijadikan K-1. Sini adalah K. K-1, di sini juga K-1. Datanya yang keberapa ini? Datanya berarti data yang ke K, begitu ya. Di sini belum kita ganti-ganti. Oke. Di sini berarti K. Oke. Nah, di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini harusnya 4 di sini. 4A1 sama dengan 2 ya. Datanya harus K-1 berarti. Oke, jadi di sini perlu kita, saya juga lupa kadang-kadang agak bingung karena kita mulai kebiasaan dari 1, tapi data di Python itu kan mulainya data ke 0 gitu. Jadi data yang ke K di sini mulai dari 2, padahal kedua ini data yang ketiga begitu. Jadi error hasil. Nah, ini sudah betul. Nah, di sini 2A1 plus B1. Oke, di sini 8. Oke, yang terakhir lalu di sini tengah-tengah. Oke, nah dari sini kita akan coba selesaikan gitu ya. Dari sini kita solve. Apa yang kita solve? Kita solve SPL. Kemudian apa yang kita inginkan? Kita inginkan itu adalah variabelnya A1, A2, B1, dan B2 berarti kalau gini aja mau nggak ya? Solve SPL. Katakanlah coba aja di sini SPL 1 hasilnya ini. Kemudian kita langsung coba SPL 1. A1, A2, B1, B2. Nah, ketemu.
Aduh. Nah, cuman di sini ini mau juga ya. A1, A2, B1, B2 mau ketemu. Nah, ini saya sih pingin di sini menambahkan list dari variabel yang sudah kita buat. Variabel kita ini kan baru mendefinisikan variabel saja, tapi belum masuk ke dalam list. Berarti kita coba membuat lagi di sini, ini adalah variabelnya kosong dulu gitu ya. Nanti di sini berarti kita append var ini, kita append dengan makhluk ini. Variabel B. Hasilnya apa ini? Mau nggak dia ya? Ini kita hapus dulu. Vars-nya ini pasti ada masalah karena print vars. Variabelnya ini error di mana ini? Yes, append. Ini udah bener kurung siku kurung lagi. Ini mau nggak dia? Solve. Nah, errornya pasti error B1 is not valid variable. Jadi apa yang kita lakukan, kita coba apa istilah itu, menghilangkan kurung-kurungnya ini gitu ya. Gimana caranya? Berarti di sini kita coba apa itu namanya? Flatten. Flatten vars ini kita flatten. Udah komat ya. Masih error. Mana ini? Enggak error ya. Oh, ini nggak usah di print. Saya mau hasilnya saja. Jadi di sini hasil sama dengan ini. Kemudian kita lihat return hasil. Oke. Mana? Oh, belum dibuka. Tadi nggak error, kenapa sekarang jadi error ini? The first argument to solve should be a symbolic expression. Solve SPL1. Oh, SPL1 ya, hasilnya itu di SPL1. Nah, sudah ketemu jawaban. Jadi ini langsung aja harusnya tadi sudah selesai sebetulnya ya. Nah, di sini kita sudah bisa dapat sampai variabelnya ini. Kemudian waktunya sudah habis ya, sudah 1 jam ini ya.
40 menit. Sudah azan lagi, sudah komat malah ya. Ini kita satu SKS betul kan ya hari ini ya? Halo? Iya Pak, satu SKS. Satu SKS. Oke, jadi kita pending dulu aja. Jadi kita sampai sini ya. Jadi kita sudah membuat yang spline linear, sudah bisa inputnya adalah data, outputnya berupa apa itu namanya hasil koefisiennya. Tinggal nanti hari Kamis kita ketemu lagi, kita akan lanjutkan ini sedikit untuk menghasilkan sebuah fungsi. Nanti fungsi tadi bisa kita plot. Kalau misalnya sudah yang linear ketemu, mengganti untuk yang kuadratik kan tinggal nambah variabel-variabel di sini nih. Mudah. Oke, jadi nanti kita Kamis sekalian hasil ternyata agak lama dari membuat program ini. Kita lanjutkan sambil bereksperimen dengan fungsi polinomial. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita tutup? Ada Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Itu yang dimaksud dari data 0 yang ke 0 itu data yang mana ya Pak? Data ke 0 ke 0. Oke, jadi data itu, ini kan data ya. Data ke 0 itu data yang pertama. Kan indeks dari Python kan mulai ke 0, kemudian 1, kemudian 2. Gitu. Jadi data ke 0 itu adalah ini. Nah, dari sini diambil yang ke 0. Berarti dari 2,1 diambil yang ke 0, berarti diambil 2-nya. Jadi di sini ngambil 2, ditambah variabel, kemudian sama dengan data yang ke 0 diambil yang 1. Nah, gitu. Jadi yang ini kan Y sama dengan Y, yang di sini kan sama dengan X gitu kan. Fungsi kita kan AX plus B sama dengan Y, berarti Y-nya ini adalah X-nya, ini adalah A1, A-nya di sini B. Gitu, Riko tadi ya? Oke Pak, terima kasih juga. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Jelas? Oke, kalau jelas kita cukupkan hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Insya Allah ketemu lagi hari Kamis gitu ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ini ya. Oke.